Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita belajar IPA untuk mempelajari hukum Kirchhoff ya pada SMP kelas 9, dimana pada tujuan pembelajaran kali ini yaitu kita memahami tentang bunyi hukum Kirchhoff 1, kemudian yang kedua kita dapat mencari kuat arus pada titik percabangan tertentu yang diketahui dari beberapa kuat arus dalam titik percabangan tersebut ya. Nah, perhatikan rangkaian listrik tidak bercabang pada gambar di bawah ini ya. Di situ kuat arus listrik yang mengalir dalam rangkaian tidak bercabang di mana-mana besarnya sama. Bisa kita amati pada gambar di situ, gambar rangkaian. Kemudian untuk kesimpulannya bahwa I1 itu besarnya sama dengan I2, juga sama dengan I3, sama dengan I4, sama dengan I5, dan sama dengan I6. Jadi kalau misalnya kuat arusnya dalam rangkaian mengalir 1 ampere, maka dari I1 sampai I6 juga besarnya 1 ampere ya. Ini untuk kawat yang lurus atau tidak bercabang. Kemudian untuk rangkaian bercabang di sini berlaku hukum Kirchhoff 1, di mana bunyi hukum Kirchhoff 1 yaitu jumlah kuat arus listrik yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan itu. Ada gambar di sebelah kiri bawah, di situ ada satu titik percabangan di mana I1 arahnya masuk titik percabangan, I2 masuk titik percabangan, I3 keluar dari titik percabangan, I4 dan I5 juga keluar dari titik percabangan. Maka di sebelah kanan ini akan muncul rumus sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, atau jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Lah I masuknya tadi adalah I1 dan I2, sedangkan I keluarnya adalah I3, I4 dan I5. Maka rumusnya I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4 tambah I5. Kemudian perhatikan pada contoh soal berikutnya ya. Di sini ada gambar di samping sebelah kanan. Di situ ada I yang besarnya adalah 6 ampere, kemudian ada I1 besarnya 1,5 ampere, kemudian I2 tidak ada nilainya atau angkanya, kemudian I3 ada nilainya sebesar 2 ampere, kemudian I4 tidak ada nilainya, dan I5 memiliki nilai sebesar 0,5 ampere. Nah, tentukan besarnya I4. Kita perhatikan cara mengerjakannya. Pada gambar itu bisa kita lihat ada 2 titik percabangan. Pada titik percabangan pertama ini melibatkan I, kemudian I1, I2, dan I3. Dengan pada titik percabangan yang kedua itu melibatkan I2, I4, dan I5. Di langkah pertama, perhatikan titik percabangan pertama di mana I sebagai kuat arus listrik yang masuk, sedangkan I1, I2, dan I3 sebagai arus yang keluar. Kemudian pada titik percabangan yang kedua, kita melihat I2 sebagai arus yang masuk, sedangkan I4 dan I5 sebagai kuat arus yang keluar dari titik percabangan kedua tersebut. Maka pada contoh soal di atas kita tuliskan dulu apa yang diketahui ya. Pada percabangan pertama kita tuliskan besarnya nilai I yaitu 6 ampere, I1 1,5 ampere, dan I3 2 ampere. Kemudian pertama kita cari I2 nya dulu, kemudian setelah itu telah ditemukan besarnya I2, baru kita melihat pada percabangan kedua di mana I5 besarnya 0,5 ampere, barulah kita mencari
arus percabangan I4 ya. Jadi kita selesaikan dulu untuk titik percabangan pertama, di mana jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar, atau jumlah kuat arus yang masuk dalam titik percabangan itu sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, I di sini sama dengan I1 tambah I2 tambah I3, maka kita tuliskan angkanya. I itu 6 ampere, kemudian I1 itu 1,5 ampere, I2 nya tetap kita tuliskan karena yang akan kita cari, kemudian I3 nya adalah 2 ampere. Kemudian kita tuliskan lagi di bawahnya 6 ampere sama dengan 3,5 ampere ya, kita jumlahkan 1,5 ampere dengan 2 ampere, kemudian ditambah I2, maka kita geser ke arah kiri sehingga 6 ampere dikurangi 3,5 ampere sama dengan I2. 6 ampere dikurangi 3,5 ampere hasilnya adalah 2,5 ampere, sehingga I2 besarnya adalah 2,5 ampere. Kemudian untuk percabangan yang kedua, ini melibatkan I2, I4 dan I5. Kalau kita amati pada gambar ya, maka di sini I2 itu sebagai arus yang masuk, sedangkan I4 dan I5 sebagai arus yang keluar. Maka rumusnya kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar. Maka I2 sama dengan I4 tambah I5. I2 itu 2,5 ampere. Kita masukkan angkanya sama dengan I4, tetap kita tuliskan I4 ditambah I5, kita ganti dengan 0,5 ampere. Kemudian I5 0,5 ampere itu kita geser, kita pindahkan ke sisi kiri sehingga 2,5 ampere dikurangi 0,5 ampere sama dengan I4. Hasilnya adalah 2,5 dikurangi 0,5 adalah 2 ampere, maka besarnya I4 adalah 2 ampere. Kemudian untuk soal yang pertama, di situ ada gambar yang melibatkan, pada rangkaian itu melibatkan dua titik percabangan, di mana untuk titik percabangan pertama melibatkan I1, I2, I3, dan I4. Kemudian untuk titik percabangan kedua itu melibatkan I3, I5, I6, dan I7. Dalam mengerjakan, perhatikan tanda panah baik I1, I2, I3, dan I4, dan juga perhatikan tanda panah apakah keluar atau masuk arahnya dalam titik percabangan untuk I3, I5, I6, dan I7 ya. Jadi perhatikan rangkaian percobaan di atas, maksudnya rangkaian percabangan di atas. Kemudian diketahui I1 sama dengan 20 ampere, I2 8 ampere, I4 6 ampere. Kemudian nilai I6 sama dengan I7 yaitu 6 ampere, berarti masing-masing I6 dan I7 itu 6 ampere. Hitunglah besarnya I5. Untuk soal yang kedua ini gambarnya berbeda, tapi pembacaannya di sini tetap melibatkan dua titik percabangan dalam rangkaian ya, dimana percabangan pertama itu kalau kita lihat pada gambar itu melibatkan I, kemudian I1, I2, dan I3. Kemudian untuk titik percabangan yang kedua itu melibatkan I1, I2, I3, dan I4. Sekali lagi perhatikan gambar berikut atau gambar tersebut pada tanda panahnya untuk menentukan mana yang merupakan kuat arus masuk dan kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Jika I sama dengan 20 ampere, untuk I1 dan I2 nya sama yaitu 6 ampere. Hitung besarnya I3.
Demikian tadi penjelasan materi tentang hukum Kirchhoff ya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.